Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun berada ya, yang selalu mengikuti channel Edar Sipa. Alhamdulillah nih pagi ini kami dihadirkan di tempatnya Bapak Ustadz Wahyudin. Beliau pengasuh lembaga Pondok Yatim Al Hasan di daerah Sukarindi, Bungursari. Pagi-pagi yang cerah dan berbahagia pagi ini. Alhamdulillah Ustaz, silaturahmi kami di sini dari Edar Sipa Channel ketemu antum. Meskipun tidak janjian dulu, kalau janjian malah kadang kayak ini kemarin juga, aduh ya Allah banyak kesibukan lain, gangguan. Ya itu, salam dulu Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh nih mengganggu waktunya nih. Ya, insya Allah. Nah, ini mah bukan sekedar ya, emang ada kewajiban untuk bersilaturahmi kan, dan diantaranya bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki ya. Allahu Akbar. Di antara pahala atau keutamaan dari silaturahmi itu. Dan sekarang ada medsos, jadi kita gunakan, manfaatkan agar ada jejak digital. Udah dilihat sama ini, ada viewer ya. Alhamdulillah udah hampir 5.000-an ya penontonnya di Edar Sipa Channel. Baru 6 bulan Ustaz ini membangun channel ini ya. Saya silaturahmi ke pesantren-pesantren, kadang di sosial, di jalanan, campur aduk lah pokoknya. Mau nanya-nanya nih Tan, boleh Tan? Ya, pertama saya nanya bagaimana kronologis lah sejarahnya antum itu belajar dulu di mana, terus sampai sekarang ini punya pesantren. Dan alhamdulillah santrinya kelihatan banyak juga. Dari mana-mana sampai saat, cuman sekolah masih di luar saja. Ya. Mungkin rencana nanti bikin lembaga sendiri juga ya, untuk formalnya. Ya. Mudah-mudahan. Baik Tan, antum di mana dulu belajar itu? SD, SMP sampai kuliah. Halo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Edar Sipa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Terima kasih Ustadz Abu Nisa yang sudah pagi-pagi sudah hadir di pondok kami. Sedikit kami akan memberikan perjalanan dari pondok ini, tentunya dari awal kenapa pondok ini bisa berdiri dan sebagainya. Pertama, lahir saya dulu dari atas satu kejadian atau peristiwa yang menjadikan ibrah buat saya sendiri. Saya memang dari kecil usia 3 tahun udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berpisah dengan ibu bapak. Jadi sejak kecil sudah terpisah dari ibu bapak, maka akhirnya saya istilahnya menghadapi suatu problema, suatu permasalahan dalam kehidupan yang cukup berat. Di saat anak-anak kecil masih disayangi oleh ibu bapaknya, kita sudah tidak tahu ibunya di kemana, bapaknya di mana. Nah akhirnya, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ada nenek kakek yang ternyata mengurus. Kemudian pada akhirnya, cuman jadi masalah waktu dulu program pembelajaran ya Ustaz, istilahnya kakek itu masih buta huruf. Dan itu seperti itu, akhirnya saya disekolahkan juga karena mungkin tidak tahu, disekolahkan oleh tetangga tepat tanggal lahirnya juga. Sampai sekarang ada 3. Ada 3, saya dilahirkan 3 tahun karena mungkin orang tua waktu itu mau nanya kapan sih. Aktunya kemana nggak ada. nggak ada di sana. Kemudian pendidikan sekolah dasar saya di SD Sukarindi 3 ya, di sini juga. Dari sini juga. Kemudian kita mau mencoba melanjutkan pada waktu itu adalah ke SMP di Yayasan Pendidikan Islam di sebelah sana, tetapi ternyata dalam perjalanan karena berhubung keuangannya kurang, yang boleh dibilang saya setengah dikeluarkan dari sekolah karena nggak ada yang ngurus sekolah, berangkat sendiri. Kemudian istilahnya
mandirilah seperti itu karena orang tua tidak ada. Maka akhirnya di tengah perjalanan naik ke kelas 2 kalau salah itu dikeluarkan karena nggak ada pembiayaan. Saya dikeluarkan dari sekolah mungkin berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian saya pindah sekolah lagi, masuk lagi kelas 1, cukup jauh sekali. Kalau jarak kurang lebih 5 kiloan jalan kaki ke Cempakawarna. Cempakawarna. Yang Persatuan kan? Iya. Ya, itu cukup jauh dulu mah kalau berangkat jam 6 itu sampai jam 8 dulu. Nah, sekarang jalannya beda tahun. Bayangkan tahun berapa itu 80-an, tahun 80-an itu cukup jauh. Jalan kaki. Jalan kaki kadang-kadang nggak sampai karena kehujanan, kadang balik lagi. Pernah istilahnya masuk ke sana, kemudian siapa mana datanya sekolah, akhirnya bisa masuk walaupun istilahnya dengan sangat susah payah. Kemudian akhirnya ada hal yang kenapa pada akhirnya nanti terbentuk yayasan ini, karena jauh berangkat kemudian segala sesuatunya. Kadang-kadang pernah terjadi sakit karena pagi-pagi belum nasi belum masak, sekolah ke sana pulangnya sampai ke sini sore, akhirnya nggak makan, jatuhlah sakit. Nah, yang lebih ini lagi, yang lebih menangis lagi adalah peristiwa yang dimasuk ke SMP itu terjadi lagi. Jadi ketika mau ujian saya nggak bisa bayar. Mau ujian nggak bisa bayar, kemudian pada akhirnya nggak bisa ikut ujian, nggak diikutkan ujian. Orang lain teman-teman saya ikut ujian, saya hanya sendiri di bawah sambil menangis. Ini peristiwa yang sampai sekarang ini membekas. Ketika semua orang bisa berbagi ijazah dengan kegembiraan dengan orang tuanya, saya tidak ada. Dalam hati pada saya ini orang tua ada, ibu bapak ada. Bahkan kalau dibilang kita jadi 2, ayah 2, bapak 2, tapi nasib lebih miris daripada anak yatim. Lebih miris dari anak yatim ya. Kita menangis di bawah melihat Allah, bentar, gak apa-apa. Masih terus terbawa suasana. Kita lanjut saja. Ya, salah ini aja. Nah, dari sana saya sakit sampai terbesit, ya Allah, seandainya suatu saat nanti saya ditakdirkan olehmu menjadi pengabdi, pengajar, bahkan menjadi seorang kepala, maka saya bercita-cita, ya Allah, jangan sampai anak-anak yang seperti saya ini, anak-anak duafa, anak-anak yatim yang membutuhkan fasilitas dalam hidupnya, ternyata tidak bisa melanjutkan, terpicu ya. Iya, tidak bisa melanjutkan, tidak bisa mempunyai sarana pendidikan karena ketidakmampuan, sehingga terjadilah seperti saya sakitnya. Maka ternyata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebuah doa dari sakit anak yang terlantar, menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, kudu di ini cuma pikir caranya. Nah, lanjutan. Ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya bisa, waktu itu saya tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah kelas 3 sanawiyah, tidak mempunyai ijazah sanawiyah. Kemudian pada akhirnya saya tidak bisa ini, tetapi pada waktu mau melanjutkan dan tidak punya ijazah negeri, pada akhirnya kemudian saya dianggap bahwa sekolahnya bahasa Sunda milu biung kan. Jadi istilahnya tidak pijat, tetapi saya ingin melanjutkan untuk tingkat jenjang aliyah. Akhirnya karena semua guru tahu bahwa saya sudah berakhir di kelas ini, kemudian pada akhirnya saya melanjutkan. Sama masih di Persatuan juga. Masih Persatuan di Cempakawarna. Nah, akhirnya saya itu melanjutkan dengan kondisi tidak punya ijazah. Akhirnya saya bisa mengikuti ijazah pesantren itu kelas 2 aliyah, kemudian baru bisa melanjutkan, dan ujian aliyah itu hanya 1 tahun. Jadi kalau di verifikasi saya mah udah nggak benar ya sama, jadi bedanya 1 tahun. Tetapi itu juga ketika mau melanjutkan untuk
di Aliyah itu ya perjalanan cukup pahit ya, pernah berdagang keresek di pasar lama. Pernah keresek punya asal-asal kayak ibu itu. Oh, pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Kemudian pernah jadi kernet. Kalau pulang tidur sama siapa? Pulang tidur sama mama masih ibu? Enggak ada kan, mama enggak ketemu, enggak ada. Ketemu. Jadi pisah semua. Pisah semua. Terus tinggalnya sama siapa? Sama nenek. Oh iya, di sini daerah sini. Nenek. Jadi kita sanawiyah itu kakek udah meninggal. Kemudian dilanjutkan, kemudian setelah dilanjutkan kita coba untuk menafkahi supaya bisa ikut ujian, sampai pernah saya minta ke kepala itu, saya minta sekolah cuti. Cuti untuk biaya ujian kelas 3 sampai berapa minggu atau beberapa bulan saya jadi kernet, jadi Gojek kalau sekarang, Gojek gitu ya, Gojek di beberapa tempat ya, alhamdulillah itu melatih mental saya untuk menghadapi kehidupan, bahwa di sanalah saya menemukan sejatinya Allah. Tanpa siapapun, ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, maka Allah yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Di sana semakin dekat, semakin mengetahui bahwa kehidupan ini sandarkan diri kepada Allah. Dari sana ternyata saya pernah dengan segala bentuk keterbatasan, saya kuliah kembali tidak punya uang. Saya kuliah tahun 91, tamat 2004 saya. Itu Al-Hidayah belum ada. Iya, belum ada Cikal Bakal Al-Hidayah itu. Oh, itu awal-awalnya di itu kan kelas jauh dari Staipi di Tasik, tapi belum ada. Tapi kampusnya di mana dulu? Dulu di Cidoyang, tetapi itu tahun namanya sudah Al-Hidayah. Belum. Dulu mah bahasa Arab ya, sama jurusan. PPIKI atau PTIKI. Jurusan apa itu? PAI. Oh ya. Nah, dari sana saya hanya bisa bertahan, kemudian melanjutkan lagi di STAI Kota Tasikmalaya. STAI. Iya. Cilolohan dulu belum di Cilolohan, masih aceng-acengan. Jadi antara di SMA 5, kemudian pindah ke Yayasan Islam di Jati, itu kuliah seperti itu. Iya. Alhamdulillah saya menamatkan S1 di sana. S1 di sana tamat dalam jangka waktu kurun yang cukup lumayan, tahun 91 kuliah. Tamat 2004. Cukup lama lah. Normalnya kan 4 tahun. Iya, normalnya 4 tahun. Karena keterbatasan dan keinginan bahwa saya ini harus ini, dan alhamdulillah selanjutnya saya mengajar di Pondok Pesantren Persatuan Islam 91 yang tadinya di Sukasari, kemudian pindah ke Bantar Gedang sampai sekarang. Yang perintis awal berarti. Takdir Allah, saya ditakdirkan menjadi mudir atau kepala aliyah itu kurang lebih sekarang itu udah 10 tahun lah. 10 tahun, dan dari sanalah Bismillahirrahmanirrahim, bagi anak-anak yang sekolah di bawah saya itu jangan sampai berbicara masalah keuangan. Yang penting anak itu ada kemauan untuk bersekolah, maka saya tampung dengan berbagai macam. Kalau memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, dan urusin S2. Nah, itu sebenarnya urusin setelah ngurus ini, dan dilanjutkan S2 juga. Di PTIKI Jakarta. Oh iya. Selesai S2-nya, alhamdulillah S2 selesai di PTIKI. Cuman selanjutnya di karir pendidikan yayasan. Kenapa terbentuk ya Ustaz? Ini lahir dari istilahnya keprihatinan tadi. Ya, akhirnya saya menampung bahwa istilahnya dari bismillah tersebut akhirnya terbentuklah yayasan ini. Anak-anak yang tidak mampu ditampung di sini, dan mencoba jangan sampai kepedihan yang pernah saya rasakan terjadi. Ya, di sanalah ternyata mulai dari anak-anak seputar. Awalnya sih sebenarnya ketika Allah menakdirkan saya ini punya sertifikasi impasing, saya punya perusahaan depot air minum. Iya. Nah, di sana dikumpulkan dari
jakat-jakatnya mulai dari sendiri-sendiri. Jadi mandiri ya, nggak ada campur tangan orang. Oh, enggak. Awalnya mandiri dari mulai ngurus anak yatim 7 orang, San. Ya, di sini juga. Iya. Dulu ini masjid dulu apa kobong dulu, Ustaz? Masih dulu. Masjid pertama masjid dulu. 7 orang bisa menyantuni 7 orang walaupun masih ngalong lah. Ya, ya. Nah, ngalong. Akhirnya dari jakat-jakat tersebut kemudian bisa terkumpul anak-anak yang tadinya jumlahnya 7 sampai ada yang suka ikut disantuni ke sini itu ada 100-an. Nah, 100, tetapi yang mondok itu ada 30 orang. Sebab kapasitas terbatas. Pertama dari masjid, dari masjid ini kemudian melangkah ke sebelah sana ya, untuk asrama ya, putri. Dan sekarang asrama putra di sebelah sana di menyeberang jalan, jadi bisa lah ya. Jangan sampai takut ada gimana hal-hal yang tidak baik. Nah inilah yang sejarah pondok ini bukan karena saya punya ilmu, saya punya keuangan, saya sebenarnya orang-orang biasa-biasa saja. Tapi tadi itu karena kita sudah niat karena Allah, berasal dari ini, ketika sudah bertawakal kepada Allah, pada hakikatnya bukan saya yang mengurus anak yatim, tapi Allah. Allah yang menitipkan anak yatim. Dan ini kisah yang mudah-mudahan menjadikan satu inspiratif ketika sudah bertawakal pada Allah. Ini saja sejarah masjid ini, sejarah masjid ini saya dulu pernah istilahnya berbisnis kendaraan, belinya 13 juta, lakunya lumayan 7,5 juta. Dari sana daripada saya sakit hati, ada masjid yang lagi dibangun, maka uang tersebut dikasih semuanya dan minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah saya dikasih masjid lagi aja lah. Dan itu dalam jangka waktu mungkin sebulan lebih lah Allah mengijabah dan ada orang yang memberikan fasilitas dan masjid diantaranya seperti ini, takdir Allah seperti itu. Jadi banyak sesuatu yang ketika benar-benar kalau kita sudah berpasrah, ada aja Allah memberikan dari mana saja agar semua ini bisa terjadi. Saya bukan orang yang fakih dalam ilmu agama. Jadi kalau ada bilang asatid yang lain, orang yang lain mau apa pesantren di Ustaz Yudi nggak bisa apa-apa, betul. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya tidak bisa apa-apa. Saya orang nggak bisa membaca kitab ini, orang yang nggak bisa, tetapi saya punya kepedulian. Dan saya yakin kalau Allah sudah berkehendak masalah ilmu itu ternyata sambil berjalan ya ketemu Ustaz kadang-kadang suka memberikan materi ceramah, ada Ustaz-Ustaz yang dari Salawah dari mana kemudian mengajar di sini tentang kitab kuning dan sebagainya. Jadi jangan berputus asa lah ya. Kalau kita mau niatkan Allah membuka segala sesuatu, Allah akan memberikan gurunya, Allah akan memberikan muridnya. Dan alhamdulillah kan sekarang Al Hasan ini sampai di Ambon, santrinya ada dari Ambon, dari Bengkulu, ada juga dari Bengkulu. Jadi udah 18 menitan, ini saya cut dulu, nanti disambung lagi.